Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 12 ya, 12 Oktober 2021, tepatnya di hari Selasa. Oke, karena banyak requestan juga hari ini dan sebenarnya ada beberapa topik yang mau saya coba bahas gitu ya, siapa tahu bisa jadi watchlist. So, kita langsung aja. Pertama mungkin kita akan mulai dari reminder dulu. Jadi, bentar lagi kita akan adakan giveaway. Ya, mungkin hari ini akan kita post di Instagram kita. So, buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, rencananya sih ada 2 kali ya giveaway-nya. Ini tahap 1. Ya, doain tahap 2-nya insya Allah jadi. Nah, total hadiahnya 2,5 juta rupiah. Jadi, ini adalah sebagian dari hadiah saya juara HOTS Championship Season 5 gitu ya, saya sharingkan. Sebagian lagi nanti kita udah ada program untuk berbagi tentunya seperti moto dari Silent Trader. Nanti buat teman-teman yang mau itu bisa standby dengan cara pertama follow dulu Instagram kami ya. Pantengin setiap post, setiap snap story yang muncul di Instagram kita gitu. Dan jangan lupa di share, di announce ke teman-teman yang lain biar mereka juga berkesempatan untuk ikut. Itu yang pertama. Oke, lalu yang kedua, kita langsung aja bahas ke transparansi dulu kali ya. Jadi today kita ada profit 3 walaupun marketnya nggak jelas. Ya mungkin teman-teman tahu lah kita profit apa ya. Yang pertama jelas ada batu bara ya, dan jagoan saya batu bara itu fire gitu ya. Jagoan kita batu bara itu fire. Jadi dari 630, 660 itu kemarin dikasih, dan saya yakin teman-teman sebagian yang notice nggak harus batu bara fire ya. Indi, Adro, PTBA, Doit, semua yang berbau batu bara Anda serok kemarin di hari Kamis dan hari Jumat, itu Anda sudah profit. Dan mungkin besok hari Selasa itu bisa lanjut lagi. Gitu ya. Jadi first profit kita udah TP1, kita lagi kawal untuk TP2, nggak tahu sih, kita doain nyampe untuk besok. Lalu TP kedua ialah CBO, ya itu ada BWPT. Jadi BWPT kita udah serok. Kemarin dapat pas di 92, bahkan sempat ke 91. Kita lepas tadi di sekitar 100 sampai 102. Gitu. Jadi overall udah profit ada 2. Oke, lalu nextnya kita ada profit BRMS. Jadi kita buy di jam 11. Tanggal 11 ya di jam 9.37. Ya, BRMS sih closingannya masih bagus ya. Ini sebenarnya bisa jadi watchlist lah. Oke, kita rekom di 937, kayaknya di sini deh. Ya. Rekom di 937. Oke, area beli kan 9697. Dia baru capai target itu di jam sini. Ya, di jam 942. Jadi memang kita main cepat, dapat sekitar 2%-an. Oke. Ini untuk BRMS. Jadi overall sih saya pribadi masih pegang sih. Ya menarik lah, karena kalau dia, ini disclaimer on ya, saya nggak pom-pom karena kebetulan lagi bahas aja. Jadi kalau lolos 97 ya oke. Ya bisa dipantau lah, bisa dipantau. Oke, lalu ini kurang lebih detail giveaway-nya ya. Nanti yang realnya Anda bisa pantau di Instagram kami. Ini adalah syarat ketentuan, silakan baca detail-detailnya, syarat-syaratnya, pemenangnya berapa orang dan sebagainya. Oke, nah lalu buat yang belum download mobile apps juga silakan, akan banyak watchlist gratis juga tentunya yang bisa Anda dapatkan. Lalu buat yang mau join VIP, dipersilahkan untuk join kalau mau ya, kalau nggak mau juga nggak masalah. Minimal teman-teman bisa join dulu ke Telegram kami, grup gratis kami untuk diskusi gitu ya, karena overall ya kita bisa diskusi, saya sering share juga info-info di sana. Yang mau VIP langsung bisa direct ke staff Silent. Oke. Lalu untuk nextnya STHC. Jadi STHC akan berlangsung tanggal 30 sampai 31 Oktober. Berarti kurang lebih sekitar berapa nih? 1, 2, 3. Oke, sekitar 3 minggu lagi ya. Dan kuotanya udah sisa 10. Oke. Ini kuota yang belum payment. Yang booking itu sudah 50 lebih. Jadi overall ini udah over limit kuota nih. Nah, mungkin nanti akan saya buka gelombang kuota 2. Tapi belum tentu ya. So buat teman-teman yang mungkin
tertarik untuk belajar, untuk investasi, leher ke atas, untuk upgrade ilmu, gimana sih kok Om Silent sih bisa predik ini dengan tepat, kok gimana sih Om bisa kasih rekom kayak gini, itu semua full saya jabarkan di kelas ini. Ya, dan ini benefit-benefitnya teman-teman bisa silakan baca. Kalau bingung bisa join ke channel waiting listnya, itu ada di description video ini. Oke? Nah, lalu berikutnya ialah ya kita akan lanjut masuk ke market dulu. Jadi overall patternnya masih sama untuk market ya. Dia naik satu correction, naik satu correction, naik satu correction, naik satu correction. Overall dia masih belum buat low baru gitu ya. Jadi dia selalu buat low yang lebih tinggi dan ini jadi masih tanda sinyal uptrend. Ya, pokoknya kunci untuk market jangan sampai dia buat low yang lebih rendah dari low kemarin. Ketika dia sekali aja buat low yang lebih rendah daripada low kemarin, itu sebenarnya udah jadi sinyal tanda market untuk correction dulu jangka pendek. Saya nggak bilang secara tren ya, saya hanya bilang dia potensi koreksi jangka pendek. Nah, tapi kan sekarang belum ya. Overall dia masih buat low, higher low. Jadi low-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Nah, sampai ada titik di mana dia sudah tidak mampu buat low yang lebih tinggi, bahkan dia buat lower low, itu jadi sinyal untuk market mungkin akan correction dulu ya. Dan itu yang memang udah saya sempat singgung bahwa skenario yang kurang bagusnya market akan rejection dulu. Dan itu menurut saya kesempatan sih ya, kesempatan justru untuk kita bisa serok-serok emiten yang posisinya sudah tinggi. Ya kayak contoh batu bara kemarin lah, mereka correction, kita bisa entry di sana. Oke? Gitu. Jadi overall ya maybe target saya uji sini paling ya. Paling kalau koreksi mentok di sini lah. Kalau seandainya dikasih. Ya, paling di sini sih 635 lah, 635 atau 6400 ke bawah. After di sini ya mungkin nanti naik lagi. Tergantung tren ya, tergantung tren dan juga momentumnya. Oke? Ini untuk market. Ya, jadi overall ya besok kita nggak tahu, tapi kita doakan aja naik. Ya, kalau naik dia udah buat high baru juga, bisa dibilang udah tembus, tapi kan belum confirm. Ya karena closing karena masih di bawah 6.500, jadi ya kita cek aja besok marketnya gimana. Oke, inflow masih ada, cuman yang memang udah nggak sebesar yang kemarin. Ya, jadi Anda jangan realize market akan selalu inflow. Ini mindset yang salah. Jadi kita harus berjaga-jaga tetap untuk ya setidaknya kita jangan sampai alokasi kita itu salah. Dalam arti gimana, Anda all in di suatu saham, sahamnya udah capai peak yang udah nggak mampu buat higher peak lagi, Anda beli di sana, Anda nyangkut, Anda nggak mau ke atas, sudah Anda pensiun nanti. Ya jadi saya merimain bahwa overall masih oke. Ya Anda kan bisa pantau juga foreign flow-nya overall masih oke. Ya, dan semoga masih inflow. Tapi salah satu indikator market akan koreksi jangka pendek itu ketika inflow-nya berkurang atau bahkan outflow. Ya, itu saya kasih tricky untuk tahu bahwa sinyal market turun itu gimana. Oke, tapi overall lebih dari itu ya kita doakan market masih bagus lah. Ya, kita doakan overall masih bagus. Gitu. Oke? Nah, lalu berikutnya kita langsung masuk ke pembahasan requestan aja kali ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan requestan. Karena banyak, saya akan jawab ini menarik atau enggak gitu ya. Dan mungkin ya kalau menarik saya kasih target resist di berapa. Paling gitu ya, karena ini cukup banyak pertanyaannya. Oke, pertama MNCN menarik atau enggak? Menarik. Pertama kalau dia bisa di atas 880, ini kan dia after breakout nih 880 875 ya, dia nggak boleh balik lah, karena kalau balik dia false break gitu. Targetnya masih ini udah dibahas sih, pertama di 905 itu resist 1, lalu resist 2 tuh di 930 ke atas. Oke, crash menarik atau tidak? Maybe belum, karena belum breakout. Kalau mau beli breakout di 560 550. Oke, lalu CTRA untuk property diversification bagus ya. Komitmennya dia nggak boleh balik di bawah 1000 sebenarnya, atau ya 995 lah. Kita target resist pendek itu ada di sekitar 1070 sampai 1100 mungkin ya. Itu untuk CTRA. Overall oke lah. Tekim overall oke ya, menarik juga untuk swing gitu ya. Target pendek minimal dia harus bisa sustain di atas 8200. Itu baru good.
Lalu nextnya itu ada BWPT atau Agro. Kita bahas satu aja kali ya biar nggak banyak ya, satu orang satu. Agro tadi sempat jebol, harus cek besok nih karena dia udah buat low baru, tekanan jualnya sudah muncul, seller powernya udah terlihat ada. Tinggal memang kepastiannya dia bisa sustain nggak. Kalau dia bisa sustain di 1960 ya oke, membal. Tapi biasanya ya kalau udah muncul ekor, biasanya nih, nggak selalu, biasanya ada potensi untuk lanjut turun. Nggak harus besok, bisa lusanya dia rebound pendek lalu nanti jebol lagi. Jadi patokan di 1960. Jawa menarik atau tidak? Secara teknikal hari ini oke. Ya mungkin dia kalau rebound mentok di 133 140 kali. Ya, karena kan ini banyak yang nyangkut di sini. Oke, bisa dipantau apalagi kalau marketnya merah ya mungkin gorengan bisa jadi alternatif. MLP bisa spek masuk kalau Anda mau buy itu bisa sih. Ya, stop loss di 380. Gitu. Karena kalau dia sampai jebol lagi, wah udah. Bye bye. Oke. MNCN sudah, Antam. Oke, ini salah satu sektor yang menjadi pilihan ya, trio Tins, Inco, Antam. Jadi komoditasnya pun juga kemarin pun naiknya juga lumayan gitu ya, dan terlihat ada beberapa inflow yang masuk di emiten-emiten ini. Wah, ini kalau BRMS nih ya, infonya kenceng banget. Kok info. Tins ada BK, ada YU, ada MG. Rata-rata mereka pun nggak terlalu jauh di 1662, 16666. Lalu ada Antam, ini ada BB, ada AK, ada MG. Ya overall BB belinya di 24, rata-rata baru buy juga di 24. Yang cut loss PD, XC, ini maybe retail, IF, ZP, BKCS. Ya overall juga bandar. Jadi ketiga emiten ini ada inflow. Nah, kalau Anda tanya Antam, pertama resist di 2440, ini harus lolos. Kalau udah lolos target tuh udah 25 ke atas lah. Ya. Dan target resist yang tinggi, target resist kuat itu di 27. Ini target swing lah. Kalau Anda mau swing targetnya di sini. Ini untuk Antam. Oke. Lalu nextnya Sevan. Wah, sama apa nih? Surya Fajar Capital ya. Saya no comment sih. Ya, ini mengingatkan saya sama dulu sama apa sih PTDU ya. Kan sama nih chartnya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang di sini. Jadi hati-hati aja udah. Nah, pesan saya satu, hati-hati. Ini mohon maaf ya, saya agak pilek nih, teman-teman. Ya, sebenarnya mohon maaf nih, saya agak pilek. Ya, jadi kalau agak aneh ada atau suara pilek, mohon maaf. Oke. Oke, nggak tahu ya, kayak di sekitar sini satu batuk semua, satu pilek semua. Jadi mungkin cuacanya ya, karena kadang tiba-tiba mau hujan, karena tiba-tiba siangnya panas banget. Jadi gampang, karena saya pribadi gampang ke trigger untuk pilek. Oke, kita lanjut. Saratoga overall oke, dia udah breakout juga, tinggal banyak pas pullback aja di 2000 ke bawah gitu ya. Overall good, tinggal kawal aja. Tower-toweran untuk tower sendiri masih berat. Kuncinya dia harus bisa balik ke 1280 ke atas baru bagus. Untuk buka hari ini juga drop. Agak bahaya kalau jebol 775. Ini bahaya. Ya, jadi kalau jebol 775, Anda bisa prefer untuk cut loss dulu. Nanti baru buyback lagi di bawah. Energi tukar barang atau gimana? Ya, setahu saya bro, repo sih. Ya, pokoknya kalau udah muncul II sama AIN udah itu repo. BRMS pun juga repo ya, kayaknya sih. Cuman masih ada MG yang dominan. Jadi nggak parah-parah banget lah. Ya kalau repo ya Anda lihat teknikalnya aja. Kalau teknikal bagus ya beli gitu kan. JADT apa ini? Saya nggak ini ya. Nggak tahu sama apa itu. Oke, Arka. Wah, kenapa nggak di cut loss? Ya. Wah, ini mindset yang salah. Jadi Arka pun kita masuk rekom ya. Ini salah satu stop loss kita di bulan Oktober. Gorengan sih ya, overall yang lain belum cut loss. Oke, Arka kita pun cut loss di 73 karena waktu itu dia jebol 73 sudah. Ya, nggak ada alasan untuk hold, kita out di sini. Oke, berat. Kenapa? Karena dia masih buat low terus. Ya, dia masih buat low terus, berarti tekanan jualnya masih tinggi. Gitu. Harus gimana? Agak susah ya, karena positioningnya dia ARB terus. Nah, maybe
biasanya emiten gocap itu nggak langsung balik gocap satu candle. Nah, mungkin akan ada rejection ketika dia satu atau dua kali ARB lagi. Kalau besok dia ARB lagi itu kan di 57 ya. Oke, sekitar 57. ARB sekali lagi sekitar 54, 53. Nah, mungkin Anda bisa antri di sini. Biasanya ada rejection. Jadi Anda buy di sana. Ya kan? Nanti ketika rebound Anda lepas. Gitu. Ya. Tapi saya no comment. Kenapa? Karena harusnya Anda cut loss. Jadi jangan please. Sebenarnya Anda harus introspeksi bahwa kenapa saya nggak disiplin. Gitu. Ya, saya paling kurang suka sih sebenarnya dengan kata nyangkut. Karena pilihan, trading itu pilihan. Saya cut loss atau saya TP. Nggak ada saya nyangkut. Masa sih Anda tujuan jadi trader jadi apa? Untuk apa? Saya mau jadi trader tujuannya untuk nyangkut, Om. Kan nggak seperti itu. Ya, atau kayak gini. Oke, Anda sebagai trader, action apa yang harus Anda ambil? Nyangkut. Kan nggak kayak gitu jawabannya ya. Jadi pilihannya take actionnya cut loss atau taking profit. Gitu. Dan ini berlaku untuk semua ya, bukan yang nanya. Saya nggak ngejudge buat yang nanya. Karena sama lah, kita pun trader baru dulu juga bandel pasti nggak mau cut loss. Tapi dengan Anda tonton, semoga jadi pelajaran. Ya, kalau begini posisinya udah pasti loss sih. Ya, kecuali keajaiban besok di arah 35% beda cerita. Tapi kan kita nggak bisa dong berekspektasi untuk hal-hal yang dalam tanda kutip masih belum logik. Gitu. Jadi better Anda bisa pakai plan yang tadi. Oke? Lalu nextnya bentar. Tadi tower sudah, buka sudah. Jate. Temas, Toys bisa masuk watchlist gak? Mungkin kalau perkapalan atau kalau coal atau ya batu baranya masih on, mungkin perkapalan bisa di watch sih. Ya, Temas bisa masuk watchlist. BRMS tadi udah dibahas, jebol 97 bagus, target 100 ke atas lah ya. Harum seperti saya bilang, asal dia kuat di atas garis merah bagus. Udah, itu aja. Ya berarti boleh beli dong selagi dia close di atas garis merah. Ya boleh. Gitu, stop loss masih 74. Nah, ini saya pikir besok ada chance lah bisa dilirik Harum untuk buy. Ya mungkin bukan buy, tapi bisa masuk watchlist. Siapa tahu ini bisa lanjut. Karena ini dia buat flag nih. Good sih. Ini dia buat flag. Nah, ini kan tinggal tunggu breakout aja. Gitu ya, so far good lah Harum. Oke. Plastik kencang. Oke, buat yang belum tahu plastik itu S-shape ya. Meskipun kalau saya nggak dibanting. Is. Nah, biasanya memang S-shape dan Is ini geraknya bareng. Untuk Is sendiri teknikalnya sih so far good ya. Artinya after kompetisi mirror selesai dia pun nggak balik ke harga asal. Jadi kayaknya ini ada kepentingan lain juga lah. Mungkin. Kenapa? Karena masih sustain. Nah, pertanyaannya apa sih? Oh, Insight. Kalau Insight bandar saya nggak punya kenalan bandar Is sih, tapi Anda bisa maintain selagi dia sustain di 6867 itu oke sih. Ya, untuk Is. Overall chartnya masih bagus. Ya, cuman memang ya teknikalnya nyantai gitu. Dia after breakout, dia correction, sideways baru nanti lanjut naik lagi. Oke, lalu nextnya kita coba lihat. Emiten di bawah 200. Wah, pertanyaannya banyak nih emiten di bawah 200. Apa tuh BRMS 200? Ya. Sebenarnya nggak ngaruh ya. Ini juga kadang saya agak bingung nih. Saya kadang contoh ya, saya rekom misalnya Tekim. Atau saya rekom Harum yang 8.000 misalnya. Om, mahal, nggak kebeli gitu kan. Mungkin banyak yang bilang kayak gitu. Tapi apa bedanya gitu? Contoh saya punya 1 juta, Harum 1 lot 800.000.
Bisa beli gak? Bisa. Ya. Anda beli misalnya BRMS, let's say harga 100, punya 1 juta, bisa beli gak? Bisa. Cuman yang membedakan satu lotnya cuma satu lot, yang satu lagi lotnya bisa 100 lot. Itu aja bedanya. Sisanya tapi nominal sama. Gitu. Jadi nggak ada beda sih ya. Anda mau beli harga emiten mahal, ya nggak apa-apa satu lot. Kalau dia bisa naik 10%, kenapa enggak? Daripada emiten di bawah 200, naiknya cuma 2%, buat apa? Ya jadi mungkin mindsetnya bisa di ini ya. Bisa apa namanya? Bisa diubah. Ya saya no comment lah kalau pertanyaan kayak gini. Ya SMNT, CNH, ya maybe CNH. PKPK apakah diistirahat? Oh ya, dia baru open suspend. Bisa pantau ya. Takutnya kayak terakhir apa sih? ILS ya? Yang suspend apa sih? ILS ya? ILS suspend. Lalu ada kayak satu lagi apa ya yang suspend ya? Ya pokoknya hati-hati lah. Karena positioningnya nih waktu itu kan bareng sama Mirai ya kompetisi. Jadi saya nggak tahu apakah bandara masih niat untuk goreng atau udah akan banyak seller di sini karena udah abis suspend juga pasti panik sell. Nah, cuman maintain aja sih dia kuat di 140-an itu masih oke. Ya. Oke, lalu nextnya WSKT. Nah, seperti saya bilang, construction juga salah satu emiten yang perlu istirahat dulu dan sebenarnya kesempatan sih Anda bisa buy merah untuk emiten construction. Di broker semua pada nyangkut dibuka. Oh iya. Ya, oke, jadi jangan ketika Anda lihat broker summary, Om nyangkut nih, pasti besok naik. Enggak kayak gitu. Ya bandar itu mainnya enggak harian, enggak menitan. Ada bandar yang main harian, tapi commonnya itu mereka buy hari ini belum tentu mereka sell hari ini. Bisa aja mereka buy hari ini jual tahun depan. Gitu. Dan enggak ada hubungannya juga sama market cap. Ya, enggak ada ngaruh. Oke? Lalu nextnya ialah woi, masih banyak ini ya. Saratoga tadi udah bahas. BP secara BDM. Waduh. Kayaknya masih ada akum sih, soalnya volumenya gede. Ini repo kayaknya ya. Kayak mau direpoin deh. Itu ada II. Ya saya skip lah. Oke, saya bukan tipe trader yang aktif di saham gocapan sih. Ya, beda jenis trading. Beda jenis trader saya. Harta ini Mas bisa watch kalau tadi Anda nanya MDKA, ya MDKA, SQMI, PSAB itu oke, bisa di watch. Harta atau NPGF? Yang lebih nggak ngeprank sih Harta ya, maybe. Kalau NPGF itu kayak Hope, PHP tuh. Ya. Lalu Excel good, oke. Bisa pantau atau bisa bypass merah, stop loss di 3000. Ya, area pullbacknya. Tuh bisa. Lalu MLP Agro di Akum DX. Bisa panjang, bisa pendek. Jangka waktunya. Bebas. Atau fleksibel. Fleksibel. Ya, karena kita nggak tahu nih. Contoh saya buy. Saya DX, saya buy. Apakah saya akan jual besok? Belum tentu. Ya, jadi kita nggak bisa just dia buy hari ini, dia akan sell hari ini. Nah, itulah di STHC Anda akan belajar terkait teori-teori bandarmologi. Ya, karena bandarmologi ini kayak dua mata pisau. Ya, di satu sisi kalau Anda bisa ngegunain Anda profit. Jika Anda tidak bisa menggunakan, Anda malah jadi cut loss. Ya, jadi ini kayak dua mata pisau bandarmologi itu. Oke, lalu untuk Hope, ini ngeprank tadi saya udah notice juga di Instagram. Bandarnya sih parah ya, karena memang udah terlihat lah banyak jarum-jarum. Nah, saran saya sih out dulu sih. Udahlah, kalau bisa cut loss dulu. Gitu, terlepas dia nanti rebound atau enggak, tapi ini bandarnya sih kampret banget. Ya, jadi better hati-hati. MLPL tadi kan udah dibahas ya. MLPL, BBRI banking dan kawan-kawan hari ini correction. Selagi dia masih ada outflow, selagi dia masih ada inflow, ya ini bisa jadi masih katalis lah gitu. Tapi kalau nanti infonya sudah berkurang atau asingnya mau TP sedikit, ini bisa membuat dia correction. Dan di saat itulah sebenarnya chance untuk teman-teman itu buy. Ya, jadi overall masih oke lah, trennya semua masih oke. Oke, PNBN. Ini panin ya.
masih sideways, nggak ada pergerakan ya, masih belum menarik. MTDL good, dia hari ini breakout di 3000. Saya pun lepas pantau sih. Ya udah, tinggal kawal aja. Yang Anda masih pegang TS di 3000, nanti dinaikkan sesuai kondisi. Lalu untuk apa namanya, next resist di 33. Ya, overall kalau dia bahkan lolos 33 tuh akan sangat menarik sih. Oke. Agro tadi sudah, Tekim udah belum ya? Kayak udah deh. 8.200 patokannya. Antam sudah, Indi dia masih buat high terus. Nah, ini menarik nih. Kalau dia bisa buat high baru itu menarik. Nanti cek aja ya. Nanti cek batu bara nanti malam itu bagus atau enggak, atau naik atau enggak. Kalau naik kenceng itu bisa panic sell dan ya panic buy. Dan mungkin Anda bisa manfaatin untuk fast trade. Karena biasa yang gesit itu fire Indi. Itu batu bara yang geraknya gesit, sama yang gorengan itu boss. Sisanya kayak Adro, PTB Adoit itu biasanya geraknya smooth lah. Naik banyak tapi yang nggak seliar Indi ataupun fire ataupun boss. Oke? Wah, ini masih banyak banget ya. MK, kalau Anda yakin cicil aja pas merah ya. Maybe mungkin kalau dia kepentok ada potensi balik dulu ke 11.000 ke bawah, bisa buy di sana. BRMS sudah, setelah TP bingung, ya udah join VVIP biar nggak bingung. Truck tadi closingan bagus. Ini kita juga ke gocek ya, kita ada stop loss juga. Cuman perlu Anda ketahui bahwa truck itu di YP. Ya, ini YP ini jadi kunci lah. Oke, overall bagus sih chartnya. Chartnya memang bagus karena masih di atas garis merah. Ya, bisa pantau untuk copet. Jadi bisa di watch, tapi hati-hati kalau YP-nya jualan, Anda bisa out dulu. Tuh karena YP-nya kalau jualan tuh sadis banget sih. Ya. Tekim buy 8.000 ke bawah. Friend yang diagung-agungkan juga berat karena dia cuma false break. Ya, kalau mau buy stop loss 90. Udah gitu aja sih. Kalau mau buy stop loss 90. Ya. Cuman overall masih downtrend. Gitu. Buka gimana? Support resist. Support 775. Asing banyak jual ya. Coba kita cek ya. Buka. Asing masuk, tapi bukan berarti masuk dia akan sell hari ini kan. Enggak. Jadi bisa aja dia memang yakin dengan buka 5 tahun lagi naik. Dia sell 5 tahun lagi. Tapi dia akumnya dari sekarang, boleh gak? Ya boleh. Tuh, kalau resisten buka ya di sinilah. 820 ke atas. Ya. Trio metal bisa di watch, ya bisa di watch untuk perdagangan besok. IPCC habis Pelindo, tapi nggak kena dampak karena waktu news Pelindo keluar, ya itu marketnya lagi kurang bagus, gitu. Maksudnya belum belum rally ya. September pertengahan itu kan market masih gonjang-ganjing, jadi nggak pas timingnya. Tapi secara kinerja pasti akan berdampak bagus. Ya, PNBS skip, belum menarik. Ya, masih belum ada tanda-tanda. Adro ya batu bara cek aja, bisa di watch, tapi maybe ya kalau merasa udah cukup TP, Anda mau TP dulu silakan sih, atau minimal pasang trailing stop. Ya, BBKP belum ada momentum tapi udah di support. Bapi W mau cicil bisa sih. Ya tinggal Anda doain Bapi bangun nih, saham ini warnanya pasti terbang. Gitu ya. Jadi kunci di Bapi W itu ada di Bapinya. HMSP rokok-rokok ini udah merah-merah, mau cicil buy bisa. Ya maybe di 1050 atau 1100 ke 1050 1070 atau 1050 1080. Ya, kalau mau buy bisa di area ini udah best sih. Anda kalau yakin dengan HMSP dia mau technical rebound, itu udah bisa dilirik. Oke. Wifi ini udah bottoming, tapi tadi dia bertahan di atas low-nya. Ini support terakhir berhasil membal. Ya overall oke sih. Harusnya ada technical rebound. Paling target rebound mentok pertama di 800 ya. 780 800. Paling mentok sini dulu. Nah, habis ini nggak tahu nih, kalau dia belum bisa lolos ya masih akan correction lagi. Oke. USBP. USBP masih bagus untuk Windrest ya. Yang penting maintain di 150 ya. Jadi concern saya USBP kalau balik 150 ke bawah atau 149 itu kurang bagus. Ya, jadi cicil dari mana? Bisa dari 160 ke bawah. Oke. BWPT masih good, tinggal lihat CPO ya. Saya sih akan lirik kalau dia nanti merah lagi paling ya. Overall baca masih skip.
BBKP skip, masih sideways, masih tapi udah disupport gitu. MDKA, oke, MDK good banget, volumenya ada. Ini emas ya, komoditi emas, nge-trigger PSAB dan kawan-kawan. Dia break juga downtrend lainnya. Overall good sih. Ya Anda bisa kawal lah. Buat yang belum buy ya buy-nya pas merah di berapa? Maybe kalau dia dikasih koreksi ke 3000 ke bawah, 2900 3000 itu bisa lirik. Ya so far bagus karena udah breakout. Oke. Friend udah, BMRI hari ini istirahat. Kalau ngikut pattern harusnya besok naik gitu. Tapi kalau Anda benar-benar mau nambah, itu nambahlah ketika dia benar-benar correction di 63 sampai 65. Kalau dikasih ya, nggak tahu sih dikasih atau enggak. Tapi kalau saya jadi Anda, saya akan tunggu di sana. Oke? Dan terakhir inti. Oke, udah ya, itu udah dijawab. Saya sih nggak mau rekom apa, tapi jangan FOMO juga dengan batu bara ya, terutama buat yang bahkan besok baru mau beli. Tetap diatur aja area belinya dan disiplin. Jangan sampai nanti ada dengar lagi, "Om, saya nyangkut." Gimana nih? Itu sangat disayangkan karena teman-teman udah tonton morning briefing. Saya yakin teman-teman garis besar cara tradingnya sudah tahu gimana yang benar itu. Tapi kalau teman-teman masih melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang nggak perlu, itu disayangkan sekali. Oke, jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Ya, ditunggu untuk giveaway-nya, rules dan sebagainya. Saya akhiri, salam trader Academy, be silent, be patient, be cuan.